Shalom semua, selamat pagi yang di Lampung. Yang di Indonesia selamat pagi, yang di Amerika selamat malam. Terima kasih Pak Gembala, Pak Iwan bersama istri dalam pelayanan. Saya dapat kesempatan hadir dengan beberapa anak-anak saya. Itu pula semua anak-anak Tuhan di Bandar Lampung ya, dan sekitarnya yang ikuti dari rumah juga. Puji Tuhan kita boleh bertemu pada hari ini. Lama nggak ketemu Pak Gembala, seberapa tahun ya, mungkin 4-5 tahun kan baru ketemu lagi hari ini. Puji Tuhan. Siap belajar firman Tuhan? Amin. Oke, baik. Saya tidak tahu siapa yang memilih tema ini. Saya hanya diberitahu, disodori temanya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Nah, saya percaya semua kita sudah sangat hafal dengan ayat ini. Bagi yang belum tahu, saudara boleh cek 1 Timotius 6 ayat 8. Lebih baik kita baca ya. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Di layar ada nggak multimedia? Ayo layar tolong tampilkan. Ada? Ya. Ayo kita baca sama-sama di Alkitab saudara. Kalau di layar belum keluar. Sudah? 1, 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara, ayat ini pendek, tetapi kita tahu kekuatannya dahsyat sekali. Simpan baik-baik apa yang Tuhan katakan lewat 1 Timotius 6 ayat 8. Sumber segala dosa, ya, sumber segala dosa adalah ketika setiap manusia merasa tidak cukup dalam hidupnya. Betul atau salah? Ya, sumber segala dosa adalah ketika setiap manusia merasa tidak cukup dengan apa yang ada. Kenapa ada perselingkuhan? Karena suami atau istri itu merasa tidak cukup dengan apa yang diberikan oleh pasangannya. Catat baik-baik. Kenapa ada anak bisa bunuh orang tua? Belum lama terjadi. Karena merasa orang tuanya tidak bisa mencukupi yang dibutuhkan oleh anaknya. Kenapa ada penjara? Kenapa ada pengadilan? Kenapa ada polisi yang menjaga keamanan? Karena ketika setiap orang tidak pernah merasa cukup, maka di situ dosa itu datang. Kenapa ada pencuri? Kenapa ada perampokan? Kenapa ada judi? Kenapa ada apa itu? Investasi bodoh? Jawabannya, loh, karena merasa nggak cukup. Siapa pernah dapat data dari pemerintah tentang koruptor? Saya nggak pernah nyebut mereka koruptor, tapi saya sebut mereka itu bajingan. Ya, termasuk pejabat-pejabat Kristen banyak yang bajingan. Setuju nggak saya katakan itu? Termasuk pendeta-pendeta. Lihat istilah boti di Jakarta, duit semua yang dibicarakan. Nah, dalam data statistik pemerintah Indonesia ada 3 hal besar. Nomor 1, siapa koruptor itu? Tolong dengarkan bagi yang belum pernah tahu. Semua bajingan-bajingan itu adalah orang-orang yang sudah kaya raya. Betul atau salah? Nggak ada bajingan itu yang miskin, kaya raya. Nomor 2, bajingan-bajingan itu gelarnya, ya, yang paling rendah itu S2. Hampir nggak ada bajingan yang S1. Paling rendah S2. Yang doktor juga ada, yang profesor juga ada. Logikanya kurang apa? Nah, yang nomor 3 ini paling kacau. Semua bajingan itu adalah orang-orang yang punya posisi penting di agama mereka. Nah, ketika saya dapat data, 3 data ini, aneh nggak mendengar fakta ini?
sudah kaya raya masih merampok. Punya gelar master, doktor, profesor masih bajingan. Punya posisi hebat di lembaga keagamaan yang mereka percaya masih merampok. Jawabannya ya pada ayat ini. Ketika setiap orang tidak bisa belajar berkata cukup, disitulah dosa itu ada. Maaf, saya cuma cerita ini ya, untuk pemulihan. Tadi pagi kami berangkat dari penginapan kami di Kampung Bambu. Nah, pemiliknya, cara beritanya orang Lampung Tenang. Kami sudah jalan, mobilnya sudah mulai jalan keluar. Pak Mike mana Pak? Masih di bawah. Oh, masih di bawah. Panggil suruh masuk. Kenapa dia? Nah, tiba-tiba mau pintu diketok jendelanya. Bapak mau kemana? Panggil Pak. Enggak usah Pak duduk aja, biar ditelepon aja. Terima kasih supaya nggak keputus. Tiba-tiba, oh ini Mas, mana Pak Mike? Ayo masuk cepat, jangan terlambat. Jangan sampai panitia jadi calo, ngundang orang datang panitia nggak bisa dengar juga, awas. Maka itu saya kalau ngajar perhatian betul-betul. Ya. Lalu diketuk jendela kami, mobil pemiliknya. Nah, saya pikir kenapa? Maaf ya, saya cuma cerita. Dia ngomong, Jack kamu yang terusin ngomong tadi pagi. Dengar nggak Pak Sam yang ngomong apa? Berdiri sini, berdiri. Ngomong apa dia? Kartono, ngomong apa? Mike ingat nggak? Ayo. Kok jemput Pak Daniel Alexander pakai Avanza mau katanya? Kok bisa Pak Daniel di Avanza gitu? Nah dia bilang, maaf ya, saya ini cuma dia yang ngomong, bukan saya. Biasanya hamba Tuhan sekelas Pak Daniel yang hamba Tuhan internasional nggak mau jemput pakai Avanza. Saya bilang naik becak, naik andong pun saya mau. Saudara perhatikan ini. Karena saya bisa berkata cukup dalam hidup. Memang ada beberapa hamba Tuhan yang sombongnya luar biasa. Menyebut diri hamba tapi kelakuannya bos. Nah ini bajingannya itu. Harus kita sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Pada waktu minggu-minggu pertama Joko Widodo resmi jadi Presiden Republik Indonesia, gempar dunia, bukan cuma Indonesia. Bersama Ibu Negara, Pak Presiden ke Singapura mengunjungi wisuda anaknya. Masih ingat kegemparannya itu? Presiden naik kelas ekonomi. Itu foto saya sebarkan ke beberapa teman saya pendeta yang hobinya naik business class, naik first class, kalau naik pesawat. Saya bilang, lihat presiden aja naik ekonomi. Masa kita hamba Tuhan maunya mewah-mewah? Ada yang tersinggung. Oh Den, itu pakai uang saya sendiri. Jangan bohong, uang jemaat tahu. Lo betul nggak, uang dari mana dia full timer bohong? Maaf loh saudara. Ketika seorang tidak pernah bisa berkata cukup, setan masuk. Masa pandemik, maaf, masa pandemik. Hamba Tuhan yang motivasi melayani untuk hidup itu paling sengsara selama pandemi, karena nggak ada yang mudah. Tapi hamba Tuhan yang motivasi hidupnya untuk melayani itu beda. Nah, ada satu teman saya. Sebelum pandemi, gereja mereka mewah di sebuah hotel di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Saya berapa kali khotbah di situ. Karena pandemi, karena beliau orang-orang kumpul, hotel pun tidak mengizinkan tempatnya dipakai. Bingung mereka. Apa yang terjadi? Nggak ada persembahan masuk. Jemaat yang biasanya rajin memberi perpuluhan merasa nggak perlu memberi, karena memang nggak ada ibadah. Untuk apa? Tiba-tiba suatu hari teman saya itu menangis, tolong kok dia. Ya karena keluarga itu cukup dekat dengan saya dan istrinya pun cukup respect dengan saya. Saya tanya, ada apa? Istri saya nekat
mau jadi TKW ke Korea Selatan. Loh, kenapa? Istri pendeta loh saudara. Saya telepon. Ya jawabannya wajar. Tapi kebutuhan kami nggak tercukupi. Puji Tuhan, setelah doa bersama ngomong batal nggak jadi. Bayangkan. Maaf, sampai hari ini ada berapa rekan kita hamba Tuhan yang masih di penjara karena korupsi. Adik-adik, anak-anak yang belum menikah, catat ya. Kalau nanti kalian menikah, kalian berdua harus punya konsep, punya pikiran. Kalau seandainya ada masalah dalam keuangan kita, ini belum menikah harus ngomong. Kita tidak boleh ambil jalan pintas selama masih ada Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau dari muda kalian punya persiapan itu, rumah tangga kalian aman. Jadi saya ulangi lagi, firman ini pendek, tapi hasilnya kalau kita praktekkan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Itu titik, bukan koma. Terus ada emas 2 kilo, mobil 4, rumah 3, penghasilan sekian. Enggak, titik. Artinya selama kita tidak kelaparan dan tidak telanjang. Artinya apa? Asal kita enggak telanjang, enggak kelaparan. Artinya cukup, ya sudah. Nah, saya punya resep. Ada yang tanya kepada saya, nah kalau pas lapar nggak punya duit terus bagaimana? Maaf ya, nggak setuju nggak apa-apa. Kalau setuju ya puji Tuhan. Saya punya prinsip ini karena saya pernah ngalami. Maka itu saya bisa cerita. Kalau waktunya makan pas kita nggak punya duit, saya ajari prinsip gampang. Datang ke rumah teman baikmu jam makan. Strategi. Loh, betul nggak? Dan itu saya lakukan serius. Dan hampir saya nggak pernah ditolak. Dan saya nggak merasa malu. Nah, seandainya jam makan saudara sudah tiba ke rumah teman baikmu nggak diajak makan, langsung batin, oh senasib ini. Loh, gampang tidak? Loh, gampang tidak itu kayak begini? Gampang bukan? Loh, serius saya lakukan itu. Ini luar biasa. Yang di Zoom tolong, yang di Zoom mengganggu sekali suara saudara. Matikan mic-nya, maaf. Saudara, ini prinsip itu. Saya yakinkanlah. Setan dan semua begundal-begundalnya tidak akan pernah bisa mengganggu orang yang bisa berkata cukup dalam hidup. Tolong catat. Maaf. Orang rajin doa puasa, orang rajin khotbah, orang rajin baca Alkitab tiap hari, orang rajin doa sekian jam sehari. Kalau di hidup orang-orang hebat secara rohani ini tidak ada rasa cukup, setan tetap bisa terjadi hidup orang seperti itu. Catat ini baik-baik. Jadi yang membuat setan kalah, KO, takluk kepada kita ketika mereka tahu kita bisa berkata cukup. Orang yang bisa berkata cukup bisa disuap tidak? Tidak bisa. Orang yang bisa berkata cukup ditawari apa saja untuk diajak berdosa, terima atau tolak? Tolak, karena cukup kok. Nggak perlu tambahan apa-apa lagi. Maaf ya saudara, bulan Agustus berapa bulan lagi? Saya akan mensyukuri 50 tahun saya jadi hamba Tuhan. Jadi sampai Agustus nanti 50 tahun saya jadi pengkhotbah.
banyak orang gereja menjadi saksi. Mereka tidak bisa menemukan kesalahan saya dalam hal keuangan sampai hari ini. Maka itu yang ingin stop, berhenti berbuat dosa, jangan nambahi jangan nambahi hari puasa. Sebulan sudah seminggu, aku mau jadi 9 hari. Jangan nambahi jam doa. Aku sehari bisa doa 7 jam, aku mau doa 8 jam. Enggak. Aku sehari baca 5 pasal Alkitab, aku mau tambah jadi 10 pasal supaya aku tidak berdosa. Tidak bisa. Dosanya bisa berhenti dalam hidup kita kalau kita bisa berkata cukup dalam segala hal. Betul? Maaf. Orang yang suka ngutang, dan ada loh orang suka begitu, sudah nggak bisa bayar, berani ngutang lagi. Karena orang itu nggak pernah bisa berkata cukup. Maaf yang suka ngutang, bertobat kali ini. Kalau semua kita bisa berkata cukup, neraka kosong, pengadilan jadi mall, kantor polisi jadi hotel, penjara jadi tempat rekreasi. Betul tidak? Kalau semua orang bisa berkata cukup dalam hidup. 3 kali setan mencobai Tuhan Yesus, betul? Dan 3 pencobaan itu mewakili semua dosa manusia. Pencobaan pertama masalah perut. Kan kamu lapar, jadikan obatnya menjadi roti. Perut diuji dulu. Nah, perut itu bicara hawa nafsu. Catat itu. Yang kedua, bicara posisi kedudukan. Kan kamu anak Tuhan. Bukankah ada janji kalau kamu jatuh nggak akan kena batu? Karena malaikat menatap. Ini posisi, ini kedudukan. Yang ketiga, kekayaan. Lihat, nah dari ayat itu semua kita harus percaya. Kenapa saya bilang harus percaya? Karena sampai hari ini masih banyak orang Kristen tidak percaya bahwa seluruh kekayaan dan seluruh harta benda dunia itu bukan milik Tuhan. Ingat gak pencobaan ketiga? Setan bilang apa? Kalau kamu menyembah aku, maka ayo jawab, maka aku. Cepetan saudara ngomong, tidak usah takut salah. Setan bilang apa kepada Tuhan Yesus? Ketika dia tunjukkan semua, jangan lupa semua kekayaan, harta dunia, dan kekayaan kerajaan-kerajaan. Kalau kamu apa? Menyembah aku, maka aku berikan. Nah, pertanyaan saya. Berarti menurut firman setan itu, semua uang, materi, emas, apa saja di dunia itu milik siapa? Milik setan. Maka itu salah kalau saudara berkata kekayaan milik Tuhan. Tidak. Yang pasti kaget. Nah, 3 pencobaan yang dialami Tuhan Yesus, semua kita pernah mengalami. Mungkin saat ini juga ada yang sedang mengalami salah satu dari 3 itu, atau mungkin 3-tiganya. Hati-hati. Mengapa Tuhan Yesus menang? Jangan berkata ya karena dia Tuhan. Tidak. Dia tetap manusia. Dari mana kita tahu dia tetap manusia? Matius 4 ayat 2 berkata, setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Kalau Tuhan nggak mungkin bisa lapar dong. Yohanes 11 menangislah Yesus. Waktu dia disiksa, kena paku, cambuk, yang keluar darah bukan kecap. Ingat ini. Loh, betul tidak? Berarti dia manusia. Kalau Tuhan nggak punya darah. Jadi kemenangan Tuhan Yesus atas 3 ujian besar itu, karena Tuhan Yesus nggak butuh semua ditawarkan iblis. Betul tidak? Selama si kunyuk, si setan itu tahu
bahwa ada di antara saudara yang bisa dibujuk dengan tawaran-tawaran itu, pasti orang itu akan jadi customer-nya setan. Tahu kata customer? Apa? Langganan, membernya, hati-hati. Maka itu kalau saudara hari ini mengambil keputusan, bisa berkata cukup untuk apa saja, maaf, termasuk masalah seks, jangan mau diganggu. Kalau kita sudah tua, ya terima keadaan itu. Maaf ya saya ngomong, jangan pakai obat macam-macam. Sudah tua nggak tahu diri. Boleh nggak saya berkata seperti itu? Ya sudah. Oh, apa lagi? Maaf saya ngomong. Karena ini kebenaran. Jadi orang yang bisa berkata cukup dalam hidupnya tidak akan bisa diganggu. Hanya ada 2 orang di Indonesia ini. Itu sejak tahun 2014 kira-kira. Hanya ada 2 orang di Indonesia yang dapat julukan orang itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Siapa mereka? Ribut loh, dari 2014 sampai hari ini. Kemarin pun saya masih baca berita Ahok dan Joko Widodo. 2 pejabat tinggi negara ini nggak bisa disuap dengan uang, betul? Maka itu, maaf, kalau ada pengusaha-pengusaha Kristen yang nggak suka Jokowi dan Ahok, pasti mereka bajingan, itu saja. Yo katakan amin, gak usah ragu. Jadi pengusaha-pengusaha Kristen yang nggak suka Jokowi, nggak suka Ahok, itu mereka pasti bajingan. Karena mereka nggak bisa belok-belok. Maaf saya berkata, ada pengusaha tersinggung dengan kata ini. Ya kalau kamu memang nggak begitu, ngapain tersinggung dengan kata-kata saya? Betul? Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri adalah orang yang bisa berkata cukup. Keren, ayat ini luar biasa. Jadi lagi sekali, jangan nambah waktu doa puasa. Jangan nambah waktu doa sekian jam lagi sehari. Jangan nambah waktu untuk baca Alkitab sekian pasal sehari. Untuk berhenti berbuat dosa. Kita bisa berkata 1 Korintus 7 ayat 29. 1 Korintus 7 ayat 29. Kita lihat ayat. Ada di layar nggak? Saya tanya ini, pakai multimedia tolong jawab. Oh, ya. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Baca, yaitu. Ayo baca. Yaitu waktu telah singkat. Stop dulu. Memang ini ayat ditulis 2000 tahun kurang lebih. Singkat kok sampai 2000 tahun? Nah, jawabannya 2 Petrus. 1 hari buat kita berapa ribu tahun buat Tuhan? 1000. Nah, 1000 tahun buat Tuhan bisa 1 hari. Jadi sudah sih. Maka itu kalau kita hitung jujur, umur kita itu cuma 1,5 jam, saudara. Ya itu kan 70 sampai 80 dibagi 1000, itu aja sendiri. Apa yang harus kita kerjakan dalam waktu yang sudah singkat ini? Baca sama-sama. Yang pertama ini unik. 1, 2, 3. Karena itu dalam waktu masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah. Ini ayat aneh sekali. Bertahun-tahun saya coba mengerti. Ya, saya baca berapa tafsiran Alkitab. Saya punya 4 buku tafsiran Alkitab dari penulis berbeda. Nggak cocok. Mengapa yang disebut pertama dalam waktu yang masih sisa ini, yang telah singkat ini, bicara masalah orang yang beristri seolah-olah mereka tidak beristri. Bukan berarti boleh kawin lagi, awas kamu salah terjemahkan. Jawabannya jelas sekali. Jangan sibuk masalah seks di zaman ini. Suami istri, maaf ya, saya harus ngomong, 90 sekian % iblis bekerja merusak rumah tangga.
pasti masalah seks. Ya atau tidak? Istri merasa tidak terpuaskan oleh suaminya, maaf, suami merasa tidak terpuaskan oleh istrinya. Hati-hati. Jadi hal yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita, jangan sibuk dengan seks. Kalau kita sudah pernah menikmati seks, maaf saya harus ngomong apa adanya, seperti yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Berkatalah cukup. Nggak usah cari yang macam-macam lagi. Katakan amin, saudara. Supaya setan nggak ganggu kita dalam masalah ini. Maaf, tidak sedikit hamba Tuhan loh hancur karena seks. Betul atau tidak? Maka itu hal pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita, masalah seks. Tolong ya suami istri, maaf. Seorang manusia yang ada penyakit diabetes, penyakit gula, maaf, itu sangat mengganggu tentang seksnya. Saya banyak melayani keluarga hamba Tuhan karena mereka bisa terbuka dengan saya. Serius. Apalagi zaman sekarang, ketika makanan makin banyak nggak sehat, ternyata orang kena gula nggak tumbuh tua. Betul? Tidak sedikit orang-orang baru umur 30-an sudah tinggi gulanya. Itu pengaruh ke seks. Dan kita harus menolong keluarga-keluarga yang ada masalah ini untuk bisa berkata cukup. Ya sudah. Maka itu ketika ada di antara saudara rasa kurang terus dengan seks, setan ada di dalam keluargamu, pasti pikiran kita diganggu untuk cari yang lain. Hati-hati. Ayat 30. Ini seks nomor 1. Dan orang-orang yang menangis, berduka, sedih, seolah-olah tidak menangis. Lihat 2021. Saya tidak tahu saudara bagaimana. Juli Agustus 2021 itu 2 bulan yang paling menakutkan di hidup saya. Selama saya jadi manusia, selama saya jadi hamba Tuhan, saya belum pernah setakut Juli Agustus 2021. Sampai saya kalau bangun pagi nggak berani buka HP saya. Masih nggak ada apa itu. Ketika Delta merajalela, tidak ada hari yang saya lewati tanpa berita ada orang yang saya kenal meninggal. Bahkan dalam satu hari bisa 2-3 orang. Betul tidak sah? Itu Juli Agustus yang lalu. Nah, apa yang saya mau bahas? Hamba-hamba Tuhan, teman-teman baik saya, anak-anak rohani saya, bahkan saya sempat, kalau ingat sedih, memimpin pemakaman 4 anak saya yang kena Delta itu. Sedih sekali. Bukankah mereka itu doa? Keluarganya doa puasa, doa malam, doa pagi. Saya juga berdoa. Tapi meninggal juga. Nah, ini ayat. Kalau ada kesedihan dalam hidup kita, jangan terlalu larut dalam kesedihan itu, seolah-olah tidak menangis. Yang ketiga, dan orang-orangnya bergembira, seolah tidak bergembira. Ini hal kedua yang kita harus jaga dalam hidup kita untuk bisa berkata cukup. Kesedihan dan kegembiraan tidak boleh melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Setuju? Karena orang yang terlalu larut dalam kesedihan bisa marah pada Tuhan. Betul tidak? Karena tidak sedikit dari keluarga yang meninggal itu tanya, di mana Tuhan? Kan kita sudah berdoa. Betul? Apalagi saudara, maaf ini saya sampai hari ini nggak ketemu jawaban. Korban COVID yang pertama, jadi pasien nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu ibu dan 2 anak penari yang di Bekasi, masih ingat? Nah itu korban COVID positif yang pertama. Yang 45 saya nggak tahu. Tapi korban meninggal karena COVID yang pertama justru beberapa pendeta.
sebelum ada yang meninggal lain. Kenapa? Itu jadi pertanyaan saya sampai hari. Maka itu kita harus tahu. Kalau bersedih, jangan berlarut-larut. Katakan cukup sudah. Karena kita bisa marah kepada Tuhan. Orang yang bergembira bisa lupa Tuhan nggak kalau kelewatan? Nah, ini yang kedua, ketiga ini jadi satu, luar biasa. Yang keempat atau yang ketiga, dan ayo, aneh nggak ayat ini? Aneh sekali. Ini yang orang bisa berkata cukup. Jadi kalau kita bisa beli apa-apa, tambahkan kalimat seolah-olah aku tidak memiliki apa-apa. Apa hasilnya? Manusia kalau punya apa-apa tapi tidak merasa memiliki apa-apa. Catat, hasilnya adalah kalau apa-apa itu hilang, mereka kecewa? Mereka putus asa? Tidak, karena bukan milikku. Hebat ya firman ini. Harus bisa berkata cukup. Untuk apa saja dalam hidup ini. Cek, panggil Eki, suruh cepat masuk. Oh, dengerin ini ya. Awas. Kalau saudara memiliki apa-apa karena bisa beli apa-apa, dalam ayat yang lain, jangan hati saudara melekat ke barang itu. Nah, tahun 70-an, sampaikan kepada sebanyak-banyaknya orang, tahun 70-an, Roh Kudus mengajar saya begini. Dalam hidup ini harus selalu punya persiapan untuk dua hal. Kalau saya pakai kalimat lain, dalam hidup ini kita harus punya ruangan di hati kita untuk dua hal. Satu, suatu saat entah kapan kita pasti bisa kehilangan sesuatu. Betul? Betul? Yakin? Nah, awas kalau bilang kita marah pada itu. Yang kedua, dalam hidup kita ini, di hati ini harus ada persiapan. Suatu saat nanti kita bisa kehilangan seseorang. Betul atau tidak? Nah, kalau saudara sejak hari ini punya persiapan itu, maka itulah rahasia kata cukup. Amin. Tidak ada satupun yang kekal di dunia. Betul atau tidak? Maka itu kita bisa kehilangan sesuatu, kita bisa kehilangan seseorang. Maaf, rajin doa puasa pun bisa membuat sesuatu kehilangan. Seseorang nggak meninggalkan kita, nggak bisa. Itulah hidup. Ayat yang berikut 31. Kalimat pertama perhatikan. Nah, Paulus kehabisan kata-kata. Ada kata apa? Pendek. Jadi selesai sudah. Pokoknya ngerti sendiri dah. Pendek. Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah tidak menggunakannya. Nah, ini kata cukup. Maaf, jangan tersinggung. Saya tanya, jangan tersinggung. Biasanya ayat gini ini, maaf ya, keadaan seperti ayat 31 ini, maaf, jangan marah. Kepada istri atau suami, biasanya maaf. Wanita. Serius. Maka itu kenapa si setan goda Hawa duluan, bukan Adam. Maaf ya para istri, jangan tersinggung. Maka itu para istri yang selalu merasa aman kalau suaminya uangnya banyak, saudara bertobat. Berarti Tuhan saudara adalah materi. Salah satu penyebab suami jadi kuropot, jadi bajingan, karena istrinya merengek terus. Maaf, hati-hati. Saya ulangi lagi, pendeknya orang-orang
orang yang mempergunakan barang-barang duniawi. Pak, maaf, panas sekali ini. Orang apa ini? Atau dibuka pintunya enggak? Oleh kipas tuh. Panas sekali. Kipas beri. Kalau enggak supaya udara segar itu maksud saya. Kalau enggak kita kurangan udara segar. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakan. Saya tanya kepada saudara. Terima kasih Pak Bupati. Jawab pertanyaan saya. Kalau semua kita menghidupi 1 Korintus 7:31, setan punya ruang gerak nggak? Ya. Tidak. Karena nggak ada yang bisa digabung. Karena hati kita nggak lengket pada benda-benda dunia. Walaupun kita perlu itu. Maaf, saya cuma ngomong. Bagi yang belum tahu supaya saudara tahu. Sekian lama saya melayani. Sekian puluh negara saya sudah kunjungi untuk pelayanan. Tapi banyak orang tidak percaya. Saya itu nggak punya mobil pribadi, Mas. Bukan saya nggak bisa beli, maaf. Saya nggak pengen. Kenapa saya nggak pengen punya mobil? Satu, mama saya nggak bisa nyetir. Tertawain awas. Yang kedua, selama saya masih bisa naik angkot sampai kapanpun saya akan naik angkot. Tujuannya cuma satu, supaya saya bisa berbagi pada mereka yang ada di angkot. Maka kalau saya cek handphone saya, konteks saya banyak supir taksi. Karena itu penting jadi berkat. Maka itu yang pantat mobilan, tahu pantat mobilan? Lo ngerti nggak istilah pantat mobilan? Artinya ada orang yang, tiap kali ada iklan mobil baru, pantatnya itu panas. Kalau nggak duduk di sebentar, itu namanya pantat. Jadi sering ganti-ganti mobil. Nggak apa-apa, uang-uangnya sendiri asal bukan uang korupsi, awas ya. Nah, saya nasihatkan bagi yang pantat mobilan, siapapun kita, mobil terakhir yang kita naiki pasti mobil ambulan. Enggak mungkin. Nah ya sudah, ngapain repot-repot hidup ini? Betul? Masa orang jenazah naik angkot, naik becak, nggak mungkin lah. Oke? Nah itulah orang yang bisa berkata cukup. Kalimat terakhir, 31. Baca yang kuat. 1, 2, 3. Sebab dunia seperti kita sekarang. Nah, siapa sandaran hidup kita? Hanya ada satu di antara dua pilihan. Satu. Kalau sandaran orang itu adalah harta benda duniawi dan itu bisa berlalu, maka orang yang sandaran dengan dia ikut apa? Ikut lewat juga. Tapi kalau sandaran kita adalah batu karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan yang kokoh itu, bisa berlalu? Enggak, dia sudah. Jadi begini kesimpulannya sampai di bagian kita perlu harta benda duniawi. Betul? Tetap mereka tidak boleh menguasai kita. Kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita tidak membutuhkan mereka seperti kita memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Setuju ya sampai di sini? Maka itu saya ulangi lagi. Berbahagialah setiap kita kalau kita bisa berkata cukup. Maka setan tidak bisa mengganggu kita. Jadi yang selalu tamak ingin ini, ingin itu, pasti gampang dijadikan customernya setan. Betapa bodohnya kalau kita hidup jadi customernya setan. Betapa bodoh. Jelas ya? Yang berikut Matius 6:24. Hanya Tuhan Yesus yang pernah berkata seperti ini. Matius 6 ayat 24. Lihat kebenaran ini luar biasa. Matius 6 ayat 24. Baca sama-sama. 1, 2, 3.
seorang pun dapat Aki, buka pintunya. Tolong maaf. Saya ulangi, ayo ulangi. 1, 2, 3. Stop. Jadi di dalam dunia ini ada berapa Tuhan? Tunggal. Saya ganti kata Tuhan tadi. Ada berapa Tuhan dalam dunia ini? 2. Dan hebatnya Tuhan Yesus mengakui bukan Tuhan nomor 1, bukan Tuhan nomor 2. Sama. 2 Tuhan ini punya kuasa yang sama, punya otoritas yang sama. Ngeri. Kalau Tuhan Yesus sendiri yang berkata, ada 2 Tuhan, 1 aku dan yang 1, bukan yang kedua. Karena otoritasnya sama. Terus karena 1, 2, 3. Karena jika dia saya, bukan ia, ganti. Saya akan apa? Membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Stop dulu. Di kalimat terakhir kita ketemu. Saya tidak dapat mengabdi, menghamba, melayani kepada Tuhan dan kepada uang. Berarti siapa 2 Tuhan itu? Yesus dan uang. Serius. Dan yang mengagetkan bagi yang belum tahu supaya hari ini tahu. Karena masih banyak hamba Tuhan orang Kristen belum tahu. Kata seorang itu untuk 2 Tuhan ini. 1 Yesus dan uang. Kaget saya pertama kali dapat kewajuan ayat ini. Apa yang mengagetkan? Ternyata Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa uang itu bukan benda, tapi seorang. Hati-hati loh saudara. Kalau uang itu seorang, berarti uang itu punya nyawa tidak? Itu dia. Jadi uang itu pribadi, bukan benda. Wih, kaget saya. Pantasan Tuhan Yesus begitu marah dengan orang yang cinta uang. Kalau saudara teruskan nanti di 1 Timotius 6 dikatakan dengan jelas, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Maka kalau akarnya kejahatan, pohonnya kejahatan juga. Buahnya setan semua sudah. Hanya Tuhan Yesus yang ngomong begitu. Maka itu ya, istri-istri maaf saya, jangan mikir duit dulu. Stop. Kita perlu uang. Serius saudara. Maaf ya. Umur saya sudah hampir 70, jadi kenal betul di banyak keluarga. Seringkali istri yang jadi sumber masalah uang. Takut. Maaf, jangan tersinggung. Kalau kita sudah hidup sekian tahun dan sudah sering gak punya uang, enggak amin berarti orang kaya semua. Kita aja ngomong kok gak ngerti. Saya ulang. Kalau kita sudah hidup sekian tahun umur kita dan sudah sering gak punya uang, kaya semua. Susah masuk surga orang kaya. Saya ulangi lagi. Kalau kita sudah hidup sekian tahun dan kita sering gak punya uang, masih hidup gak? Ngapain takut? Loh ya atau tidak saya berkata? Maaf lo, jangan tersinggung lo. Saya cuma ngomong karena saya ini sering ngadepin orang. Saya tuh bisa tahu orang tuh kaya atau tidak dari baunya. Maaf.
Ini kalau lihat model-model begini nih, 90% lebih yang pas-pasan. Ada. Ngerti maksudnya? Jangan marah. Jadi kalau sampai umur sekian kita ini sudah sering gak punya uang, ya sudah. Amin. Kok ini masih bunter-bunter begini? Maaf. Sudah gak usah lihat kiri kanan, lihat sini. Maka itu remehkan, rendahkan si uang. Nggak amin lagi. Karena itu remehkan, rendahkan siapa? Si Mamon ini. Biar mereka marah kepada kita nggak peduli. Kalau saya lanjutkan, orang yang bisa berkata cukup itu membuat setan jengkel, sakit hati, mencet-mencet, sakit kepala. Betul tidak maksudnya ini? Kenapa mereka bisa mencet-mencet, sakit kepala, sakit semuanya kalau kita meremehkan dia, merendahkan dia? Iya, karena kita nggak butuh dia kok. Kita cuma butuh Tuhan dalam hidup. Bukan berarti kita nggak perlu uang, perlu. Tapi ini kehidupan yang sesungguhnya. Maka itu mulai hari ini balik keadaan. Bertahun-tahun saudara diinjek-injek mereka. Tiap kali nggak punya duit ribu. Hari ini waktunya balik, injek-injek mereka. Amin. Serius. Ada banyak saksi yang kenal saya. Saya itu sangat gampang meremehkan, merendahkan orang. Bagaimana bentuk orang yang cinta seseorang atau cinta sesuatu? Ayo bentuknya gimana? Berarti saya nggak cinta istri, nggak cinta suami, nggak cinta apa-apa. Kan saya tanya, bagaimana bentuk orang yang mencintai sesuatu? Protektif. Kangen rindu, dipeluk-peluk, disayang-sayang, dilihat-lihat, betul? Dipegang terus. Berkorban. Enggak, belum itu Pak. Jauh masih berkorban. Ini saya bilang yang cinta sesuatu. Enggak, bukan orang itu berkorban. Tunggu ya. Begitulah kita kalau kita nggak cinta uang. Ada nggak pusing. Yes. Betul? Amen. Ada baik, nggak ada juga tetap baik. Orang yang nggak cinta uang, dia nggak pernah ketakutan uangnya diambil orang. Ambil aja, aku nggak suka. Oh nggak amin. Tapi orang yang cinta uang, gue ketakutan kalau hilang. Lu serius saudara? Berpuluh-puluh tahun uang tidak pernah nempel di badan saya. Uang selalu jauh dari tubuh saya. Saya taruh di tas saya yang nggak ada kuncinya, nggak ada apa-apa. Dan saya nggak pernah takut hilang. Ada dua alasan. Di badan saya nggak boleh ada uang, itu ada uang di kantong bertobat. Satu, benda yang paling najis dan kotor itu uang. Kalau engkau naruh uang di kantong baju, kantong celana, jutaan bakteri nempel. Semua orang yang bertamu ke rumah kami, kalau mereka datang dan saya tahu ada uang di kantongnya, saya udah harus mandi dulu. Ganti baju, tidak boleh naik ke tempat tidur. Serius, uang itu najis, kotor. Betul? Yang kedua, uang itu setan. Ngapain uang setan dikantongin, goblok? Lo betul enggak? Jangan taruh di badan. Saya sudah berhasil memasyarakatkan firman Tuhan ini untuk mengajari banyak orang. Katakan uang itu setan. Nah setan, jujur, setanmu ada berapa juta sekarang? Lo betul enggak? Yang di saldo dan yang di dompet ada berapa? Anak-anak, mama-mama, papa-papa, ajari anak kita. Uang itu setan. Ma, minta setan 20.000. Loh, serius uang itu memang setan kok. Betul? Semua kejahatan 90% sumbernya pasti uang. Kakak adik kandung bisa bunuh-bunuhan gara-gara warisan. Antar ipar bisa saling ribut. Anak-anak kebanyakan baik,
Tapi mantu-mantu belum tentu. Setuju saya ngomong ini? Dan itu semua gara-gara si setan itu. Lihat, saudara tahu nggak? Investasi bodong dengan macam-macam nama. Ada ratusan gereja kena. Kaget saya waktu dengar. Bahkan ada berapa banyak teman saya pendeta berani khotbah di mimbar ngajak jemaat untuk investasi. Saya sampai kaget. Berani sekali mereka. Hati-hati. Jadi setuju uang itu setan? Ya langsung yang ngomong Tuhan Yesus. Saya ya kan mulai koma. Setelah demikian saya akan ulangi 1, 2, 3. Saya akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Tergantung Tuhan kita siapa. Atau saya akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Saya tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan uang. Nggak bisa. Harus milih. Harus memilih kepada siapa kita akan mengabdi. Kalau tidak, hancur. Inilah yang kita harus tahu dalam hidup ini. Maaf saudara, saya cuma ngomong ya. Jarang ada, maaf lagi sekali, hamba Tuhan seperti yang saya lakukan. Contoh, acara kemarin sore, acara sekarang, maaf, saya yang khotbah, maaf, saya yang bayar konsumsinya. Aneh nggak ada bagian seperti itu? Ngerti? Dan saya nggak pernah pusing. Pernah suatu kali saya ngajak artis dari Jakarta, cukup terkenal, ke Eropa. Sampai di Belanda saya diundang untuk KKR bersama artis ini ke satu gereja yang nggak terlalu besar, ya, di kota kecil namanya Zutphen. Nah, artis ini kaget ketika dia dengar saya telepon kepada gembalanya, karena gereja itu kecil dan yang mau datang banyak, karena teman-teman saya dari kota-kota tetangga Zutphen itu ingin datang. Nah, gerejanya pasti nggak cukup. Terus saya bilang, kamu sama gedung. Terus dia bilang, aduh, jemaat kami nggak sanggup untuk bayar. Nah, karena memang saya kenal mereka, enggak, saya yang bayar gedungnya. Kasihan saudara yang mau dengar firman tapi nggak sempat karena terbatas fasilitas. Oh ya, iya. Kira-kira yang kapasitas berapa? Ya paling nggak yang 200. Mahal itu, nggak apa-apa saya bilang. Ini artisnya bingung. Belum selesai bingung, terus saya nambahi. Karena acara itu 2 sesi, dari jam 5 sampai jam 9. Nah, kasihan mereka kalau nggak diain makan. Nah, terus gimana? Ya tolong carikan restoran yang bisa catering. Hah? Dia kaget. Uangnya siapa? Lu tanya lagi, saya yang bayar. Wah, artis ini berontak. Loh, kok kamu semua yang bayar? Loh, ya memang begitu cara saya pelayanan. Dia bingung. Maaf, itu salah satu cara saya merendahkan uang begitu. Maaf, saya cuma cerita. Kalau saudara ikut saya kan tahu. Seperti itu di Malang. Kami makan. Ya, jadi walaupun saya bayar konsumsinya, tapi saya nggak bisa makan karena itu ayam goreng. Nah, saya ingin yang kuat. Maka kami malam-malam cari restoran. Kemana? Tanjung. Teluk. Muter-muter, kita dapat satu tempat. Walau nah makan di situ. Pas kurang 10 menit, jam 10 restoran tutup, kami datang.
Nah, saya lihat pelayannya 3. Setelah saya bayar, saya tinggalin uang. Satu orang saya kasih 20.000. Wih, perkasan masalah. Saya itu punya kebiasaan. Kalau saya kencing di toilet umum di mana saja dan ada penjaganya, minimal saya kasih mereka 50.000. Buat mereka besar itu. Sekarang begitu kebiasaan saya. Saya kalau parkir mobil nggak pernah 2.000, enggak, saya kasih lebih. Dan saya punya kebiasaan kalau saya turun makan di mana saja, yang saya sapa pertama tukang parkirnya. Saya tanya sudah makan atau belum. Itu kebiasaan saya. Maka itu saya bersyukur setan mengakui saya. Mereka itu jengkel dengan saya. Saya kalau kayak kemarin, saya marah sekarang. Ada seorang ibu gemuk sekali di Bandara Raden Inten 2. Saya ini lagi Cilengak-Cilenguk, ya cari porter. Padahal saya itu koper saya cuma 1. Apa tujuan jadi porter? Saya ingin berkati dia. Nah, terus ada seorang yang berpakaian porter. Dia bilang, nggak boleh Pak. Loh, kenapa? Terus ibu ini datangi saya, kenapa Pak? Sama ibu kok kejam sekali. Ibunya gemuk pokoknya, benar-benar ganteng orang kampung. Jahat sekali. Serius. Dia ternyata nggak tahu apa, bagian apa di situ. Dan terus saya bilang, Bu, bagaimana kalau ada orang tua yang barangnya banyak? Ya salah sendiri bawa barang. Terus saya, dia nggak kelihatan bed namanya. Saya bilang, Ibu nggak kasihan pada porter, mereka juga butuh duit kok. Bukan urusan Bapak. Sayang saya nggak ada waktu kerja dijemput, dan saya harus segera melayani. Ada orang seperti itu. Nah, jadi saya ini kalau turun bandara, karena saya memberkati porter itu. Kasihan mereka kerja juga sedikit. Ini cara saya jadi berkat buat banyak orang. Jadi hari ini, ayo kita mengambil keputusan. Hanya cinta Tuhan Yesus. Bukan cinta uang, bukan cinta uang. Mengertinya? Jaga hidup. Periksa siapa yang kita cinta. Gak boleh lebih daripada Yesus Tuhan. Ayat terakhir, mari kita menang atas hidup ini. Ini ada sisi kedua ya? Ya, nanti balik lagi, awas. Di rumah siap-siap kita belajar lagi. Ayat yang berikut, Filipi 4 ayat 17. Nah, disinilah setan itu menjerat kita, karena kita tidak bisa membedakan. Ya. Filipi 4, ayat 19, maaf, ayat 19 saya salah. Filipi 4, 19. Tuhanku akan apa? Memenuhi berapa hal? Segala apa kita? Nah, stop dulu. Keperluan. Sebetulnya hidup ini sederhana, mudah, nggak rumit. Yang membuat rumit itu kita sendiri. Betul? Dalam hal apa membuat rumit? Itu kurang. Catat. Beda nggak antara keperluan dan keinginan? Jauh atau dekat beda? Yang membuat orang rajin berhutang, suka berhutang, karena orang itu memaksa memenuhi keinginan. Siapa yang bilang kalau Lebaran dan Natal harus pakai baju baru? Nah, tuh, ya kalau tetanggamu ya minta tetanggamu suruh beli dong. Dia yang ngomong. Betul. Saya nggak akan pernah menuruti permintaan berapa gereja kalau Natal minta sumbangan seragam baru. Padahal jam lama masih ada kok, ngapain? Betul?
Dan seringkali seragam-seragam itu nggak mau dipakai lagi karena ada orang yang malu pakai seragam ketemu di jalan kayak panti asuhan. Lu betul tidak? Ya, ngapain pakai seragam beli lagi? Kalau Natal paduan suara, kurus minggu, buang-buang duit. Maafin toko kain dan penjahit. Nggak muat, Pak. Kenapa? Nggak muat. Ya di bahasa dikit bisa. Atau sebelum Natal 2 bulan diet dulu. Gampang, bisa kok. Nggak usah bilang nggak muat, maaf. Betul? Iya, betul. Jadi siapa yang ngajarin Lebaran dan Natal pakai baju baru? Nggak ada aturannya. Setuju? Setuju. Kalau tadi asal nggak telanjang ya sudah. Kembali ke awal cukup. Kenapa? Kembali ke awal. Iya, kembali ke awal cukup. Jadi tolong catat, semua dosa ketika kita memaksakan keinginan pasti setan datang. Anak-anak muda, jawab, simpan firman. Jadi yang Papa kita penuhi apa kita? Segala keperluan, bukan keinginan. Ayo anak-anak muda, siapkan diri untuk jadi pemenang-pemenang. Ya, di masa tuamu nanti. Engkau sejak muda menjaga hidupmu. Kemarin saya cukur, nah saya tuh kaget. Ketika saya belum nyapa dia, saya baru disuruh duduk untuk digunting. Dia tanya gini, Pak, boleh nggak saya tanya sesuatu? Boleh. Apa? Saya tanya. Bapak ini makan vitamin apa? Dulu. Saya tertawa. Namamu siapa, Hendrik? Kenapa kamu tanya? Bapak, saya makan vitamin apa? Ini jawaban. Saya itu sudah berapa tahun jadi tukang cukur. Belum pernah saya lihat ada orang wajahnya seceria Bapak. Nah, kesempatan saya. Karena ada Raja Damai di hidup saya. Jadi mana Pak? Wah, di situ kesempatan masuk. Hanya gara-gara. Terus dia tanya umur saya. Saya nggak jawab, saya keluarkan KTP saya. Hah? Nggak salah Pak. Lu salah bagaimana? Ini KTP saya, boleh foto saya kan salah. Nggak mungkin Pak, lu nggak mungkin bagaimana? Karena dia lihat umur saya dengan wajah saya kok beda. Wah, kesempatan saya cerita. Dia belum punya anak. Aduh Pak, saya ini hidup ini, aduh kenapa begini terus. Sampai satu kalimat saya jadi gini. Saya nggak ngomong Tuhan, saya nggak ngomong agama. Tapi saya kenalkan, saya pendeta. Saya bilang, Drik, satu-satunya kegagalan anak orang muda, ya nanti 19 Juni dia ulang tahun. Saya catat, saya bilang Hendrik, karena dia dari kecil nggak punya ayah. Nanti bapak akan rayakan ulang tahun. Wih, matanya berkaca-kaca di sini. Satu-satunya kegagalan orang muda ingin cepat sukses, tapi tidak mau mulai dari bawah. Anak muda gimana? Terus saya sampaikan, catat Hendrik, sampaikan pada generasi ini. Satu-satunya pekerjaan di dunia yang selalu dimulai dari atas, bukan dari bawah, itu penggali kuburan. Hei, lepaskan guntingmu, kamu tertawa sama tukang gunting. Dia tertawa. Betul itu Pak. Nah, betul tidak? Ya. Jadi kalau ada orang, itulah banyak koruptor, banyak hamba Tuhan, orang Kristen ingin cepat kaya, tertarik investasi bodong, gobloknya sendiri. Alkitab berkata, kita dapat apa-apa harus berkeringat. Jangan lupa kata itu. Karena sudah jatuh dalam dosa. Betul Pak, iya. Maka itu kalau anak muda tidak mau berjuang dari bawah, katakan engkau sedang menggali kuburan buat dirimu sendiri. Kebenaran saya, Bapak dapat dari mana? Dia bilang dari kitab suci saya. Ya kumpulan dari beberapa kebenaran termasuk ini. Jangan coba-coba memenuhi keinginan saudara, neraka. Amin. Hidup cukup.
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan menurut kekayaan calon mertuamu. Ngerti maksud saya? Ya. Karena banyak calon mertua nuntut calon mantunya kaya, hancur itu. Tapi menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus luar biasa. Tepuk tangan buat diri saudara sendiri. Inilah firman Tuhan Yesus. Amin. Mau berubah malam hari ini? Ayo, habis ini istirahat sebentar terus nyambung lagi ya. Tuhan memberkati kita semuanya.